Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.004 komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 7 Februari 2025. Prabowo memberikan pengarahan kepada para komandan satuan di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Para komandan satuan yang hadir setingkat komandan batalion, komandan kodim, dan komandan resor militer dari seluruh Indonesia. Mengenakan kemeja safari putih, Prabowo hadir sekitar pukul 16.06 waktu Indonesia Barat. Tiba di lokasi, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo kemudian menyalami sejumlah komandan satuan TNI yang hadir. Selain menyalami, Prabowo juga berbincang sejenak dengan para komandan TNI tersebut. Pantauan Tribunnews.com, Mars TNI dinyanyikan oleh para komandan satuan saat Prabowo bersalaman dengan para peserta pengarahan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan jumlah peserta pengarahan yang hadir berjumlah 1.004 orang. Prabowo menjelaskan alasan mengumpulkan komandan satuan TNI tersebut di Istana Bogor, bukan di Istana Kepresidenan Jakarta karena banyak perwira TNI yang belum mengetahui Istana Bogor. Awalnya Prabowo menceritakan tentang dirinya yang diminta untuk memberikan pengarahan kepada para komandan satuan. Selain diminta untuk memberikan pengarahan, Prabowo pun diberi saran agar pengarahan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Pasalnya banyak para komandan TNI belum pernah mengunjungi Istana Bogor. Pengarahan dilakukan di Istana Bogor juga kata Prabowo untuk memudahkan setelah dirinya memimpin sidang Dewan Pertahanan Nasional, dan yang juga digelar di Istana Bogor. Ia mengatakan, apabila suatu negara ingin merdeka dan sejahtera, harus ada kekuatan untuk melindungi masyarakat dan kekayaan alamnya. Prabowo menekankan bahwa melindungi suatu negara tidak bisa hanya dengan perkataan atau teori saja, melainkan harus dengan kekuatan. Kepala negara menyebut ada negara yang begitu kaya dan makmur, namun diinvasi bahkan dihancurkan. Oleh karenanya, ia mengajak untuk bersyukur karena pemimpin di tanah air tidak pernah melibatkan negara lain dalam membangun bangsa ini. Hadir dalam acara tersebut Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Beberapa saat yang lalu, saya diberitahu dalam rangka Rapim TNI, Rapim Angkatan Darat, Angkatan Udara dan selanjutnya akan kumpul para komandan-komandan kesatuan dan disarankan saya menerima para perwira untuk saya beri pengarahan. Dan ada saran untuk diterimanya di Istana Kepresidenan di Istana Bogor. Karena katanya banyak perwira yang dari daerah-daerah belum pernah menginjak Istana Kepresidenan. Jadi dalam rangka itulah saya kumpulkan di sini juga memudahkan karena tadi kami melaksanakan sidang pertama Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara tahun 2002 dan baru kita laksanakan sekarang 22 tahun kemudian. Saya kira ini juga menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita bahwa masalah pertahanan ini adalah masalah yang vital
bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkali-kali di berbagai tempat, di berbagai acara, terus-menerus saya ingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa kita telah merancang suatu negara di mana rancangan negara tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan dalam undang-undang dasar tersebut, dalam pembukaan tersebut jelas-jelas dicanangkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan tujuan nasional ini yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional yang pertama. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindungi, berarti pertahanan. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan tiap hari, tiap malam, melalui televisi, melalui berita, negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, diduduki, dibom, dihancurkan seluruh rumah pemukiman, semua sekolah, semua fasilitas, semua pembangkit listrik, semua kehidupan, sarana kehidupan dihancurkan. Kita bersyukur berapa tahun ini, bisa dikatakan 25-30 tahun lebih, kita bersyukur, kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah memelihara negara kita, memelihara NKRI tanpa terlalu terlibat, tanpa mengundang invasi dari negara lain. Saya kira para media, terima kasih.
Kalau ada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.